Ya, itu Masya Allah Ibu ya. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita menegakkan amar nahi mungkar di tengah keluarga? Kalau terhadap anak kita bisa tegas. Tapi terhadap suami kan tetap dijaga sopan santun, etika. Karena bagaimanapun suami itu kan pemimpin rumah tangga. Imam. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh istri terutama terhadap suami, yang pertama berbagi ilmu, karena tidak semua suami itu alim, tidak semua suami mengerti agama. Maka cara amar nahi mungkarnya adalah memperkenalkan yang baik kepada suami, memberitahu yang mungkar kepada suami dengan segala keterbatasan dia. Karena syarat amar nahi mungkar kata ulama, dia harus tahu yang ma'ruf dulu, dia harus tahu yang mungkar dulu, baru nanti ada tindakan. Ya, jadi kewajiban amar nahi yang pertama mentransfer ilmu. Pak, saya tadi dari pengajian dapat begini loh. Ternyata yang baik itu begini. Ternyata yang tidak baik itu ini loh. Ada upaya untuk mentransfer ilmu. Jangan tiba-tiba langsung bertindak, langsung marah, langsung mengingkari kemungkaran. Tidak benar itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidaklah mengadab kecuali kami utus dulu rasul untuk menjelaskan ini loh yang salah, ini loh benar. Jadi Allah itu tidak tiba-tiba menyiksa, menghukum, tapi diutus dulu para nabi untuk menerangkan ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar. Jadi langkah pertama adalah mentransfer ilmu kepada suami. Ya, satu. Yang kedua adalah mengajak suami untuk menerapkan ilmu yang kita ketahui, menerapkannya. Jadi ajak. Makanya kata Nabi alaihissalam, semoga Allah merahmati seorang wanita ketika dia tahajud, dia bangunkan suaminya tahajud bersama. Jadi contoh itu penting. Kita bilang, Pak, kamu begini-beginilah. Kamu begitu. Dibalikin kita. Jadi keteladanan itu penting. Jadi memberi contoh dulu. Karena menasihati dengan perbuatan itu lebih efektif dibanding menasihati dengan lisan. Makanya kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, idhin nasa bifi'lik wala ta'itu biqaulik. Kalau kita ingin menasihati siapapun, orang dekat kita, pertama yang kita lakukan nasihati dengan perbuatan, dengan contoh. Karena menasihati dengan contoh itu lebih efektif dibanding menasihati dengan lisan, gitu. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita ingin menasihati dengan lisan, maka nasihatilah dengan tetap menjaga kewibawaan suami. Dengan cara apa? Menasihati dengan hikmah. Lihat waktunya, tempatnya, momennya, cara bicaranya. Banyak wanita nggak ngerti, masuknya dari mana nggak tahu. Tiba-tiba, tahu nggak Pak? Papa tuh salah loh. Hah? Baru pulang kerja, dalam keadaan capek, berjibaku di kemacetan. Maksudnya baik untuk menyampaikan kebaikan. Dua. Kalau dua ini enggak, yang ada mudarat, ribut. Menyampaikan kebaikan, memberikan dua. Pertama, niat baik. Kedua, cara yang benar. Ibu mungkin niatnya baik. Saya kan nasihati kamu. Tapi cara kamu nggak begitu. Lihat waktu dong. Suami kamu baru pulang kerja, main nasihat. Ngomong begitu. Memang pas begitu orang capek kamu nasihatin. Kamu ceramah aja di luar sono. Akhirnya malah ribut. Untuk menyampaikan kebaikan, tolong perhatikan dua. Niat baik dan cara yang benar. Itu penting. Dari mana kata Ibnu Mas'ud? Kam mim muridinil khair lam yusib. Berapa banyak orang yang niatnya baik, ketika caranya salah, akhirnya tidak baik. Hasilnya malah buruk. Jadi untuk menyampaikan kebaikan itu perhatikan niat yang baik, kemudian cara.